Mereka adalah salah satu dari beberapa karakter immortal atau bisa dianggap sebagai dewa yang ada pada DC Multiverse, di mana kedua karakter ini sering dianggap sebagai saudara kembar, sebagai dua hal yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu sebagai konsep perlindungan dan kehancuran. Dan mereka berdua adalah The Monitor dan Anti-Monitor. Anti-Monitor, atau dikenal juga sebagai Anti-God, The Destroyer, atau alter egonya sebagai Mobius, adalah salah satu karakter dari franchise DC, khususnya untuk karakter antagonis atau supervillains yang pertama kali muncul sebagai cameo pada komik Crisis on Infinite Earths, yaitu pada isu kedua. Dilanjut dengan kemunculan resminya pada komik Crisis on Infinite Earths, yaitu pada isu ke-6 yang keluar pada bulan September 1985. The Monitor, atau juga dikenal sebagai Mar-Novu, adalah salah satu karakter dari franchise DC, terutama untuk karakter protagonis yang pertama kali muncul sebagai cameo pada komik New Teen Titans untuk isu 21, dan kemunculan sepenuhnya yaitu pada komik G.I. Combat untuk isu 274 yang keluar pada bulan Februari 1985, di mana secara singkatnya untuk penggambaran antara Anti-Monitor dan The Monitor itu sendiri seringkali digambarkan sebagai karakter yang saling melengkapi, seperti Yin Yang, atau bahkan sebagai saudara kembar, di mana jika The Monitor berpihak pada sisi kebenaran yang selalu bekerja sama dengan para pahlawan, maka Anti-Monitor akan berpihak pada sisi keburukan yang selalu bekerja sama dengan para penjahat. Dan jika boleh dibilang, untuk Anti-Monitor, ia merupakan salah satu villain terkuat sepanjang sejarah DC Comics. Terlepas dari penampilannya yang mungkin dianggap aneh, tapi ia memang benar-benar memiliki kekuatan dan kemampuan sebagai sosok ancaman besar bagi para pahlawan. Sedangkan untuk The Monitor itu sendiri, ia bisa dibilang hanya sebagai karakter pendamping sepanjang perjalanan para pahlawan dalam mengatasi berbagai ancaman yang muncul. Tapi meskipun begitu, The Monitor juga mempunyai kekuatan yang besar dan masuk ke dalam jajaran para dewa di semesta DC. Kemudian untuk penggambaran dari Anti-Monitor itu sendiri, yaitu berwujud fisik seperti manusia, dengan bola mata yang kadangkala digambarkan kosong, atau bahkan hanya berupa percikan cahaya, lalu bermulut besar dan mengerikan, yang seringkali bagian mulutnya ini disalahartikan sebagai giginya. Kemudian ia juga menggunakan armor yang disebut sebagai Life Shell dengan warna biru gelap dan dihiasi oleh beberapa bentuk seperti pipa yang berwarna keemasan, yang mana semua itu berguna untuk melindungi dan memadatkan tubuhnya yang hanya berupa kumpulan energi. Kemudian untuk penggambaran dari The Monitor itu sendiri, itu berwujud fisik seperti manusia, yang mana utamanya bergender laki-laki, dan meskipun nantinya dalam kemunculan ras Monitor akan ada juga sosok The Monitor yang bergender wanita. Lalu untuk penampilannya, The Monitor ini pasti memiliki ciri khas unik dalam penggambarannya, yaitu gaya rambut yang mana bisa dibilang hanya terdiri dari 3-5 garis rambut di kepalanya. Kemudian ia juga menggunakan armor dan memiliki jubah yang juga menjadi ciri khas dari penampilannya.
Untuk asal-usul dari kedua karakter ini diceritakan untuk menciptaannya sendiri, yaitu terjadi selama event Crisis on Infinite Earths bersamaan dengan penciptaan semua parallel universe, sekaligus dengan positive matter universe yang akan dihuni oleh sosok The Monitor, dan anti-matter universe yang akan dihuni oleh anti-monitor. Yang mana semua itu disebabkan oleh Krona yang melakukan eksperimen untuk melihat kelahiran kembali dari suatu alam semesta. Kemudian setelahnya, hal itu pun diikuti dengan penciptaan kedua sosok karakter ini, di mana The Moon of Oa menjadi tempat kelahiran bagi sosok The Monitor, dan pada The Moon of Quord menjadi tempat kelahiran bagi sosok anti-monitor. Dan fakta uniknya, anti-monitor ternyata seringkali dipanggil dengan nama The Monitor, terutama saat ia berada di alam semestanya sendiri. Nah, tapi karena untuk membedakan dengan sosok kembarannya, maka ia pun berubah nama panggilan sebagai anti-monitor, yang menunjukkan jika ia berasal dari anti-matter universe. Kemudian dalam waktu singkat, anti-monitor juga berhasil menguasai anti-matter universe, hingga ia pun bertekad untuk menguasai dunia lainnya, yang berujung pada terjadinya konflik antara kedua karakter tersebut, dan hingga di akhir cerita, anti-monitor dan The Monitor harus mengalami mati suri selama miliaran tahun. Namun meskipun begitu, tibalah suatu saat di mana muncullah seorang alien bernama Paria yang melakukan aksi eksperimen lagi yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Krona sebelumnya, di mana akibatnya adalah sosok The Monitor dan anti-monitor menjadi bangkit kembali. Kemudian pada event Final Crisis diceritakan kembali untuk perubahan asal-usulnya, di mana saat itu sosok yang bernama Over Monitor, ia pun menciptakan beberapa sosok dirinya yang lebih kecil atau disebut probe, yang guna memantau dan menyeimbangkan multiverse, di mana ia akhirnya menciptakan The Monitor yang mewujudkan akan positive matter dan kebaikan, sekaligus anti-monitor yang mewujudkan akan anti-matter dan kejahatan. Selanjutnya, masuk pada era reboot dari komik DC, di mana kedua karakter ini mengalami perubahan asal-usulnya dan penciptaannya kembali, di mana diceritakan jika mereka berdua merupakan anak-anak dari sosok pencipta Six Dimension, yaitu Perpetua. Sekaligus dengan adanya saudara ketiga di antara mereka sebagai penempa dari setiap dunia, yaitu The World Forger alias Alpheus. Dimulai dari beberapa event atau konflik yang dibuat oleh anti-monitor, seperti event Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis, Sinestro Corps, Blackest Night, Brightness Day, The New 52, dan terakhir DC Rebirth, yang mana dari semua cerita itu kita pasti sudah paham akan kengerian dan kekuatan yang dimiliki oleh sosok anti-monitor. Contohnya saja pada event Crisis on Infinite Earths, di mana anti-monitor telah menjadi ancaman bagi seluruh universe yang ada di dalam DC Multiverse. Bahkan para superhero dan villain dari Earth 1, Earth 2, Earth 4, Earth 5, dan Earth X, mereka pun juga harus bekerja sama untuk menghentikan ancaman dari anti-monitor. Dan sampai-sampai sosok Darkseid pun juga harus turun tangan untuk mengatasi ambisi dari anti-monitor. Lalu juga ada event besar lainnya, yaitu saat anti-monitor menjadi bagian dari Sinestro Corps dan Black Lantern Corps, yang mana sekali lagi ia membawa ancaman besar atas ambisinya kepada seluruh universe yang ada. Kemudian pada event sebelum cerita reboot dari komik DC, yaitu saat anti-monitor melakukan aksi pembalasannya kepada Darkseid, yang mana cerita tersebut juga menunjukkan akan kengerian dan kedahsyatan dari sosok anti-monitor. Dan yang terakhir yaitu pada cerita reboot dari komik DC, di mana anti-monitor diceritakan akan membalas dengan memihak kepada ibunya yaitu Perpetua, dan mengkhianati kedua saudaranya yaitu The Monitor dan The World Forger. Jadi,
untuk beberapa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki dari karakter anti-monitor ini, yaitu seperti Super Strength, Super Stamina, Super Durability, Super Speed, Enchant Sense, Antimatter Manipulation, Cosmic Powers, Antimatter Blast, Reality Warping, Immortality, Invulnerability, Size Manipulation, Dimensional Travel, Genius Level Intellect, Absorption the Entire Universe, Power Distribution, Energy Manipulation, Energy Absorption, lalu Energy Construct Creation. Kemudian, untuk bukti akan kengerian dari anti-monitor, yaitu dimana ia pernah mengalahkan pre-krisis Superman, pernah menyerap energi multiverse, hingga menyisakan 5 universe saja, pernah menyerap antimatter universe, yaitu alam semestanya sendiri, pernah bertarung melawan The Spectre yang sudah mengalami peningkatan power, pernah bertahan dari ledakan serangan dari berbagai superhero yang bahkan bisa menghancurkan galaksi, pernah bertahan dari segala serangan semua pasukan Lantern, pernah menyerap energi dari Black Lantern Ring, pernah bertarung melawan sosok Darkseid yang telah diperkuat, yang bahkan tim Justice League saja tidak bisa berkutik. Dan terakhir, pernah membunuh sosok Darkseid bersama dengan pasukannya, yaitu Black Riders. Nah, paling tidak itulah beberapa hal yang menjadi prestasi dari Anti-Monitor sebagai salah satu sosok super villain yang paling kuat dan paling mengerikan yang pernah ada di dalam DC Multiverse, dimana dibarengi dengan jumlah korban yang tidak lagi terhitung atas segala pertarungannya dalam menghadapi sosok anti-monitor ini. Kemudian jika kita membahas untuk kekuatan dan kemampuan dari The Monitor, yaitu beberapa di antaranya Cosmic Powers, Energy Manipulation, Matter Manipulation, Telepathy, Telekinesis, Energy Projection, Super Strength, Jumping Universe, Genius Level Intellect, Teleportation, Tracking, dan Creation. Dan terakhir, jika ditanya siapa yang paling terkuat di antara kedua karakter ini, maka jawabannya keduanya sama-sama kuat. Karena mau bagaimanapun, mereka ini dilahirkan secara bersamaan seperti dua kutub magnet positif dan negatif yang akan memiliki gaya yang sama besar, dan pastinya Anti-Monitor dan The Monitor juga akan mempunyai kekuatan yang sama persis. Namun, akan berbeda cerita jika salah satu di antara mereka berdua memang berambisi untuk menjadi lebih kuat seperti yang dilakukan oleh Anti-Monitor yang menyerap energi positif Matter Universe dan membuat dirinya menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Lalu ia juga pernah menyerap energi dari Black Lantern Ring yang juga membuat dirinya menjadi lebih kuat. Sedangkan The Monitor seringkali di setiap cerita ia selalu saja digambarkan jarang untuk turun tangan dalam mengatasi suatu ancaman dan lebih menjadi sosok pendukung dari para pahlawan. Sehingga kadangkala ia tidak sering mengalami peningkatan kekuatan yang pesat seperti sosok Anti-Monitor. Jadi kesimpulannya, untuk keadaan normal mungkin mereka berdua akan seimbang, yang mana jika ada perbedaan pun pasti tidaklah akan terlampau jauh. Namun, jika dibandingkan dengan Anti-Monitor yang sudah diperkuat karena menyerap energi di luar dirinya, maka tentu pemenangnya adalah Anti-Monitor. Tapi mau bagaimanapun menurut saya, untuk kedua karakter ini memang lebih berkesan dari sosok Anti-Monitor itu sendiri dibandingkan dengan sosok The Monitor. Dan bagaimana menurut kalian untuk pendapat atau pembahasan kali ini? Nah, jika ada tambahan, silahkan saja tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di next video.